Oke, hari ini kita lanjut eh, materi kita tentang literatur review, literatur review. Saya sudah periksa ya tugas kalian. So far target saya tercapai ya. Kukira cuma 6 tadi sejam yang lalu pas Sukma Syukur baru kirim ya. Iya Pak, Pak. Jadi sudah 7, jadi dan target saya sih semua apa namanya dari 3 paper itu semua punya kesamaan ya. Kenapa penting kesamaan? Karena nanti kita lihat di lanjut. Karena itu yang akan menjadi literatur review kalian berdasarkan case yang kalian pilih. Karena dari situ sebenarnya tergambar minat kalian ya. Minat kalian terhadap rencana penelitian kalian untuk menjadi tesis ya. Di situ terlihat kan, oh ada yang fokus pakai YOLO, ada yang coba analisa apa ya, banyak ya, ada beberapa yang saya dan dari ketiga-tiga itu targetnya dapat. Artinya ketiga-tiga itu bisa jadi literatur review untuk eh, rencana riset kalian yang mulai kita deploy eh, minggu ini ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah minimal dari output peneliti untuk mata kuliah ini kalian sudah punya draft-draft kasar dari rencana riset kalian ya. Gitu. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang studi literatur, kedua pemetaan state of the art, ya, state of the art untuk mencari celah penelitian atau gap, yang kemudian nanti saya contohkan dengan eh, literatur matrix, kemudian membuat pernyataan gap baik dari pendekatan matematik, metodologis maupun pendekatan domain. Ya. Oke. Oke, dari 7 tahap metode peneliti apa mata kuliah ini kita udah sampai di tahap kedua ya. Oke. Tahap kedua yaitu bagaimana kita sih mencari referensi jurnal bereputasi, perbedaan antara indexing sama publisher itu juga penting. Oke. Yang kedua, bagaimana memetakan posisi penelitian saat ini yang rencana yang kita buat dengan penelitian terdahulu. Itulah yang disebut state of the art ya. Oke, kita mulai. Kenapa tesis S2 membutuhkan studi literatur yang mendalam? Oke. Pada level magister, kita tidak boleh melakukan penelitian menemukan kembali roda. Itu istilah reinventing the wheel, mengulang-ulang hal yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Penting mengulang-ulang melakukan yang orang lain sudah lakukan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu ya tentu saja tidak efisien gitu, tidak efisien. Contoh, jika seorang melakukan riset ah, untuk membuktikan bahwa algoritma Cummings dapat digunakan untuk mengelompokkan data. Wah, ini dari tahun 70-an udah ditemukan bahwa Cummings bisa digunakan untuk mengelompokkan data. Kecuali Cummings kok bisa pakai untuk melakukan asosiasi data. Tuh, misalnya KNN. KNN itu secara natif dipakai untuk melakukan klasifikasi. Tapi random forest juga bisa dipakai untuk klasifikasi. Tapi perkembangan riset akhirnya random forest bisa dipakai untuk forecasting, untuk peramalan. Itu baru kebaharuan. Gitu, gitu ya. Maka jika maka kalau kita
menguji coba untuk apa, melakukan riset untuk membuktikan algoritma kami dapat mengelompokkan data, itu sama saja reinventing the wheel ya, menemukan kembali robot itu mengerjakan sesuatu yang sudah pasti seperti itu. Waduh, dia sudah tahu kalau Cummins bisa melakukan itu. Yang dicari level S2 adalah bagaimana membuat roda itu bisa berputar lebih cepat di jalanan yang berlumpur. Gitu, ya. Bagaimana hasil klaster bisa lebih optimal. Gitu. Seperti itu. Kita bisa melakukan modifikasi algoritma untuk spesifik kasus. Gitu. Itu kira-kira di awal seperti itu. Hmm. Sorry. Selanjutnya, mengapa ya? Alasan kenapa kita tidak boleh mengulang-ulang penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tentu pertama, inefisiensi. Dia menghabiskan energi untuk hal yang sudah dilakukan oleh orang lain, bahkan 10 tahun yang lalu. Tidak ada kontribusi. Ya, riset yang hanya mengulang hasil riset orang lain tanpa ada pembaharuan, tidak memberikan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan. Seperti itu. No contribution. Tidak ada kontribusi. Kedua, hal itu dilakukan bisa jadi karena kita gagal melihat celah riset penelitian kita. Bahasa kerennya adalah state of the art, ya. Melihat celah yang bisa kita gali agar penelitian kita bisa mengisi ruang kosong atau celah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Seperti ini. Kapan reinventing wheel bisa dilakukan? Nah, tadi seperti yang saya bilang, dalam riset, kita tidak dilarang untuk menyentuh hal-hal yang sudah dilakukan. Kita malah justru dorong untuk bisa memodifikasi untuk melakukan peningkatan, uji performanya misalnya, pada sesuatu riset yang sudah dilakukan agar bisa lebih tahan lama misalnya. Misalnya kita tahu KNN itu memakan resources karena eh, proses perhitungan jarak antara semua populasi dilakukan satu persatu secara linier. Nah, perlu kita upayakan apakah kita punya apa namanya? Kita punya strategi tertentu untuk mengoptimalkan itu, mengoptimalkan performa dengan cara melakukan apa terlebih dahulu, melakukan seleksi terhadap populasi terlebih dahulu, lalu menghitungnya, ya kan seperti itu. Ada improvement yang dilakukan. Misalnya ada 100 populasi. Misalnya kalau KNN itu akan menghitungkan jarak dari kandidat ke 100 populasi yang dilakukan. Itu secara time series itu membutuhkan waktu dan resource. Tapi dengan pendekatan tertentu, misalnya kita bisa mengeliminasi beberapa kandidat yang secara grafikal itu, secara eh, terlihat itu tidak perlu dilakukan. Misalnya kita melakukan seleksi lebih dulu supaya komputasi algoritma Cummins bisa lebih cepat dengan hasil yang minimal sama, akurasi yang minimal sama. Jadi improvement kita lakukan dari optimalisasi sisi komputasi. Jadi kalau ada penelitian yang mengatakan bahwa algoritma ini lebih cepat atau lebih lambat dari ini, ya kita coba riset
kelemahan itu, misalnya. Apa yang bisa kita lakukan? Atau mengadaptasi, memasang roda pada kendaraan yang berbeda, misalnya menerapkan algoritma clustering pada masalah keterlambatan akta kelahiran. Ini lebih ke gap domain ya, gap domain. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan kita melakukan studi literatur, ya pertama tentu untuk kita mengidentifikasi gap, menemukan celah yang belum diselesaikan oleh peneliti terdahulu. Terus, justifikasi originalitas. Kita tahu posisi penelitian kita itu ada di mana. Mendukung, mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan, ceruk baru, mendukung argumentasi penelitian sebelumnya, karena kita terapkan pada domain yang berbeda, seperti itu. Gitu, ya. Jadi membuktikan bahwa penelitian disusulkan memang punya kebaruan. Kenapa? Kedua, ketiga adalah kenapa kita perlu studi literatur landasan teoritis dan metodologis. Memilih algoritma atau parameter berdasarkan keberhasilan riset terdahulu. Seperti itu. Misalnya, kenapa kalian memilih Cummins? Minimal ada satu dua literatur yang mengatakan Cummins untuk optimal untuk domain yang kalian punya. Itu harus ada juga penguatan terhadap landasan teoritis atau metodologis dari sesuatu yang kalian pilih. Kenapa kalian memilih misalnya Cummins? Oke, ya, itu kira-kira tujuan dari kenapa kita perlu melakukan studi literatur. Identifikasi gap bahwa memang ada hal yang belum dilakukan oleh orang lain. Sehingga itu bisa menjustifikasi kebaruan dari penelitian kita. Kemudian, justifikasi terhadap pemilihan-pemilihan metode yang kita gunakan. Oke, strategi mencari referensi jurnal bereputasi. Jadi makanya saya kemarin sarankan harus bereputasi Scopus atau minimal Sinta 1, Sinta 2. Jadi mahasiswa informatika wajib diarahkan pada sumber primer yang diakui secara global. Mengenal database indexing sama penerbit ya. Scopus yang pernah Scopus, Sinta itu adalah indexing ya. Database pengindeks yang bisa kita sudah bereputasi sehingga kita percaya bahwa jurnal paper-paper yang ada di dalam jurnal yang sudah terindeks itu punya kualitas yang lebih baik karena proses review dan apanya dilakukan secara transparan, mendalam, dan melibatkan ahli-ahli yang relevan. Sedangkan penerbit juga penting ya. Penerbit itu publisher, kita perlu mencari literatur-literatur paper dari penerbit yang relevan. Kalau di computer science ada triple A ya, ada Chem Digital Library juga, nah, itu bisa kita penerbit-penerbit itu yang kemudian kita bisa pakai. Malah kalau di Undipa syarat untuk lulus ya syarat untuk kalian bisa ujian tesis paper kalian harus disertif di jurnal IEEE spesifik menyebut IEEE nggak harus key yang penting terbit di IEEE itu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana kita memetakan referensi-referensi kita ya kan untuk membangun state of the art
latar belakang penelitian, kita harus membandingkan variabel metode atau variabel, ya, variabel yang dipakai, misalnya kriteria-kriterianya, ya kan, field-fieldnya, misalnya dalam penelitian saya yang kemarin, saya jadikan contoh, berarti saya harus membandingkan apakah kriteria-kriteria saya ini sudah dipakai atau sudah diuji oleh orang lain. Untuk menentukan keterlambatan, memetakan keterlambatan, saya menggunakan banyak kriteria. Misalnya penolong kelahiran, tempat kelahiran, ya kan, domisili kelahiran misalnya, ya kan, umur saat kelahiran itu dilaporkan, umur bayi saat kelahiran itu dilaporkan, dan seperti itu yang saya juga menggunakan latar belakang ekonomi orang tua, pekerjaan orang tua apa, apakah secara hipotesis itu mempengaruhi keterlambatan proses pendaftaran kelahiran yang kemudian diuji. Ke metode saya menggunakan Kamins misalnya, saya harus mencari latar belakang bahwa penelitian studi sosial yang paling mirip dengan saya punya, apakah sudah orang teliti menggunakan Kamins dan membandingkan metode yang lain, kemudian lebih valid, nah, itu bisa. Atau objeknya seperti itu. Penelitian terdahulu itu harus dipetakan, teman-teman. Contoh, paper minggu lalu yang terbit di Q4 atau Sinta 1 itu memetakan penelitian terdahulu menggunakan Kamins untuk data kependudukan, ya kan? Penentuan jumlah klaster dengan elbow dan siluet. Nah, kritik literatur review sebenarnya bukan kritik. Celah yang saya dapat, saya mencatat bahwa riset-riset sebelumnya seperti riset di Libya dan riset di MCA tidak ada yang berfokus pada keterlambatan pendaftaran. Ini adalah cara saya membangun SOTA. Kita tunjukkan apa yang sudah ada, lalu tunjukkan apa yang kurang. Nanti kita lihat apa yang sudah ada dan apa yang kurang. Itu kita bisa pakai komparatif analisis ya. Yang kedua, pakai literatur matrix. Dan nanti itu di project kalian harus pakai literatur matrix. Saya sangat menyarankan membuat tabel perbandingan untuk melihat roadmap penelitian yang telah dilaksanakan oleh orang lain maupun diri sendiri. Itu boleh. Diri sendiri malahan, mungkin kalau kalian tidak punya basic, tidak ada masalah ya. Mungkin bukan dosen, kalau studi S3 kayak saya, profesor saya menyarankan ya, kau harus punya dasar latar belakang bahwa memang kau riset machine learning. Riset machine learning, saya lampirkan riset-riset machine learning saya, kemudian baru proses setuju case ini machine learning. Nah, saya juga ditanya, why catatan sipil? Kenapa catatan sipil? Tes. Disertasi saya kan tentang membangun model machine learning. Studi kasusnya, data yang saya pakai adalah catatan sipil. Kenapa catatan sipil? Saya tidak punya keahlian di catatan sipil, dibilang kan. Saya tunjukkan bahwa proyek saya punya catatan sipil mulai dari tahun 2015. Saya menjadi apa namanya staf ahli di beberapa dukcapil di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sehingga pemahaman kasus saya terhadap khususnya pencatatan kelahiran dan kematian itu punya andil nanti dalam penelitian. Gitu.
Jadi secara metodologis kenapa mesin learning dan secara domain kenapa catatan sipil saya bisa argumentasikan. Ya, itu penting ya. Mungkin teman-teman nanti argumentasi domain saja karena mungkin latar belakang penelitian mungkin terlalu jauh dengan S1 mungkin karena durasi apa namanya durasi antara S1 dengan S2 ini terlalu jauh kan. Nah, kalau saya kan dosen lanjut S3 tentu ditanya argumentasinya. Why machine learning? Kenapa domainnya apa? Metode apa? Isu machine learning yang kau bawa dan kenapa jadi prinsip. Nah, nanti mungkin minggu depan saya akan tanya soal di domain saja. Kenapa domain ini yang kau pilih? Ya, harus diargumentasikan mungkin ya karena yes, data ini adalah ya, pekerjaan saya sehari-hari. Misalnya absensi atau apa gitu. Nah, minat itu kan muncul mungkin karena keseharian, karena kita sudah paham hal tersebut. Seperti itu yang penting. Misalnya contoh ya, literatur matriks. Peneliti siapa saja. Nah, kebetulan karena saya sudah meneliti ya saya masukkan metode Cummins, Cummins Selbo, saya Cummins, Selbo, dan Siloer. Objeknya kepemilikan akta, data ibu dan anak, saya delay pendaftaran. Temuan utama pemetaan per kecamatan, ini 4 klaster optimal, saya 3 klaster optimal terdiri dari on time and delay. Celahnya tidak membahas delay, tidak fokus pada administrasi, sedangkan saya mengisi gap keterlambatan. Jadi ruang itu. Ini secara sederhana nanti di slide berikutnya ada lebih fokusnya. Ini contoh literatur matriks yang kalian akan pakai nanti. Nah, setelah dapat literatur matriks, gapnya harus dibunyikan. Saya lebih cenderung kalian membunyikan nanti adalah gap metodologis. Kalau gap domain ini mungkin tadi yang saya bilang karena itu adalah akses terhadap data tersebut kalian lebih misalnya lebih mudah. Kedua, secara keseharian kalian baik pekerjaan ataupun kehidupan pribadi menyentuh hal-hal tersebut. Nah, itu kan rasional, gitu kan. Kalau gap metodologis, tidak mau ya, ini yang harus kalian cari. Argumentasi kenapa memilih metode itu, ya kan? Sehingga pilihannya menggabungkan metode untuk yang lebih baik, itu. Jadi harus dari studi literatur yang sudah kalian buat, itu harus dibunyikan gapnya. Contoh, ini literatur review dari 2 penelitian saya. Literatur review dari 2 riset. Kalau kalian kan 3 ya dapatnya. Ada Gulligan sama Boyd, sama-sama tahun 2003. Satu pakai metode cluster and domains control trial. Satu analisa data survei demografi dan kesehatan. Objeknya, yayasan kesehatan ibu dan anak. Kedua, faktor pendaftaran kelahiran di sub-Sahara Afrika. Oke. Hasilnya satu, penentuan keseimbangan layanan kesehatan. Satu, identifikasi faktor penentuan. Faktor penentu kelahiran, keberhasilan kelahiran. Gap yang saya dapat, saya bunyikan peneliti ini berfokus pada indikator layanan kesehatan melalui uji klinis namun tidak menyentuh aspek administrasi kependudukan. Ini untuk menjustifikasi kalau saya mau menyentuh wilayah administrasi dan tidak menggunakan metode dan supervised learning untuk mengidentifikasi pola keterlambatan. Yang kedua, gapnya fokus
Penelitian ini adalah mencari faktor penyebab secara statistik melalui survei. Nah, datanya didapat dari survei, sedangkan saya dataku dapatnya dari real time pendaftaran. Itu satu domainnya. Tetapi tidak melakukan segmentasi teknis terhadap durasi keterlambatan pendaftaran menggunakan algoritma clustering pada database kependudukan yang nyata. Nyata karena saya ini menyebutkan bahwa saya pakai database dari proses transaksi pendaftaran kelahiran, bukan survei. Kenapa saya bisa dapat? Tadi yang saya bilang, bahwa keseharian saya selama 10 tahun terakhir punya aksesibilitas di Capil sebagai konsultan IT-nya di beberapa dukcapil. Untuk jadi akses dom, justifikasi domain riset saya bisa, metodologis juga. Gitu. Mungkin kalian nanti saya fokus domainnya. Kalau justifikasi metodologis ya berdasarkan literatur review. Sehingga saya bunyikan seperti ini, gap metodologis. Kalian nanti boleh gabung aja. Saya cuma pisahkan saja ini. Perbandingan metodologis menunjukkan perbedaan fundamental dalam penelitian terkait dengan studi saya, di mana penelitian Bodegon menggunakan pendekatan cluster randomized control trial untuk mengukur efektivitas layanan kesehatan kebenaran. Sedangkan Abogey menerapkan analisis determinasi statistik pada data survei demografi untuk mengidentifikasi faktor pendorong pendaftaran kelahiran. Nah, ini ada pendaftaran kelahiran. Bedanya di mana? Nah, posisi penelitian saya mengisi celah tersebut dengan menerapkan metode supervisor asing berbasis algoritma Cummins yang saya validasi menggunakan Elbow dan Solet untuk yang mengolah data administrasi nyata, satu survei, satu nyata, dari basis data kependudukan. Mungkin saya tidak explain di sini adalah kriterianya. Saya tidak explain kriteria dipakai oleh Abogai dan saya tidak explain kriteria yang saya pakai. Gitu. Yang memberikan kontribusi berupa identifikasi kelompok masyarakat dengan durasi keterlambatan guna pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih presis. Give domain, studi literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa Belagun beroperasi pada ranah kesehatan klinis. Sementara Abogey menitikberatkan pada domain demografi sosial, ya, untuk menganalisa determinan sosial ekonomi dalam pendaftar kelahiran melalui data survei. Posisi penelitian ini secara spesifik berada pada irisan domain e-government dan informatika, yang mentransformasi data administrasi pemerintah menjadi wawasan strategis untuk manajemen kependudukan. Berbeda dengan studi tersebut terdahulu berorientasi pada hasil kesehatan dan atau identifikasi variabel sosial makro, riset saya berfokus pada domain teknis sistem registrasi sivil, di mana pola pendaftaran saya identifikasi melalui basis data operasional secara langsung untuk sebagai dasar pengambilan kebijakan. Jadi domain ini sebenarnya bisa digabung aja, sehingga jelas gap metodologis ya, gap sama gap domain. Ya, ya seperti itu kira-kira cara membantu. Nah, enaknya kalian tiga papernya udah ada. Ini kan. Sekarang mau dicari gapnya bagaimana? Kalau tiga papernya ada, masalahnya tidak ada. Iya kan? Nah, kan kalian sudah punya tiga paper. Terus mau dianalisa apa? Nah, sehingga dari tahap ini kita saya akan jelaskan per minggu mulai ini per minggu kalian yang menjelaskan minggu depan kalian yang menjelaskan apa
Yang kalian identifikasi, minggu depan saya jelaskan lagi perumusan hipotesa, cara membuat. Kalian buat hipotesanya kalian, kalian cerita lagi, gitu terus. Kalau bisa sampai pengolahan data. Kalau ini kayaknya mungkin kita kasih waktu 2 minggu ya. Baru nanti terakhir kita coba tulis ke dalam paper gitu. Kalau dapat, nah sehingga jadinya seperti ini. Ya, saya minta kalian buat draft judul rencana penelitian Anda. Jadi kan setelah kalian dapat, kalau saya lihat ini ya, saya ini terbuka semua ya, tugas kalian. Nah, ini semua umumnya sudah satu topik ya. Topiknya sama, saya anggap itu adalah topik minat kalian. Semoga akses terhadap data dari topik kalian itu ada. Penelitian itu kalau tidak ada data ya tidak bisa. Ya kan? Nah, sehingga saya minta kalian buat judul, judul aja, sebut aja judulnya apa. Karena minggu lalu sudah dibahas ya, judul-judul untuk riset S2 gimana gitu. Jangan lagi pengembangan sistem informasi penjualan pada PT ABC yang mana gitu. Baru dari judul itu tuh kalian harus buat identifikasi masalah dengan 3 pendekatan spesifik, eh, measurable sama urgent. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan ya. Lalu dari 3 itu, dari tugas 1 yang kalian sudah buat dalam bentuk tabel seperti ini ya, minimal seperti ini. Ada 5 kolom, ada 3. Kan saya cuma 2, kalian harus 3. Ya, dari berdasarkan 3 paper itu, tulis satu paragraf yang membandingkan metode di ketiga paper tersebut dan di mana eh, posisi penelitian mereka nantinya pada penelitian kalian. Jadi ada draft judul, ada draft latar belakang masalah yang sederhana saja, yang penting spesifik, measurable, dan urgent. Tingkat kepentingannya harus ada, itu harus terbahasakan. Kemudian dari ini, contoh yang kalian sudah buat ini, ya buat dalam bentuk tabel, metode yang dipakai, hasilnya apa, gapnya apa. Kemudian dari ketiga itu, buat dalam satu paragraf yang menekankan eh, gapnya kalian apa, posisi penelitian kalian apa. Jadi minggu depan bukan saya ngomong, kalian yang ngomong, tapi tetap harus dikumpul ya. Jadi minggu depan satu-satu ngomong, satu-satu share screen. Ya. Satu share screen. Jadi output mata kuliah ini nanti kelihatan saat pengajuan judul. Kalian kan mengajukan judul nanti pas libur semester. Cuma ini libur semesternya agak panjang, jadi pengajuan judul mah agak panjang ya. Karena semester ganjil kan selesai bulan 7, kuliah bulan 9. Jadi agak panjang. Nah, nanti di awal-awal bulan 9 nanti Maria itu akan meminta kalian mengajukan judul. Nah, kalau bisa judul dari yang kita bahas ini itu yang kalian ajukan. Gitu. Makanya nanti saya tanya akses terhadap datamu apa, harus argumentasikan. Gitu. Domainnya kenapa pilih domain itu.
Kalau kenapa pilih metode itu, dasarnya adalah riset ya. Gitu. Nanti identifikasi masalahnya sebelum masuk kuliah, saya periksa dengan spesifik pendekatan framework SMU ya. Baru nanti saya setkan persentase, setelah itu baru nanti saya berikan masukan atau apa gitu. Oke, makanya harus dikumpul juga supaya saya baca-baca juga dan periksa juga sebelum eh, kalian minggu depan persentase satu-satu. Nggak harus buat PowerPoint ya, Word-nya aja lah. Tapi kalau kalian mau buat PowerPoint terserah. Tapi yang dikumpul PDF. Yang penting 4 poin ini itu ada. Saya tuh nggak terlalu mempermasalahkan format. Fokus ke konten aja. Malah di mata kuliah mesin learning itu ya ada yang pakai Excel, ada yang kasih lihat kodenya, itu whatever lah. Yang jelas tahapan-tahapan yang saya minta ada. Yang jelas kalian 4 poin ini ada. Gitu kan. Jadi minggu depan satu-satu ya, satu-satu nanti saya yang kita sama-sama mendengar dan nanti saya coba berikan insight-insight ya, supaya minimal eh, pengajuan judulmu udah bolak-balik ya. Saya pribadi ada satu mahasiswa sampai 5 kali, cuma karena tipenya blind ya. Saya tahu mahasiswanya ndak tahu saya. Jadi verifikasi judul itu selalu eh, lewat kampus. Saya tahu siapa orangnya, tapi saya tidak boleh berkomunikasi dengan mahasiswanya. Jadi proses mahasiswanya tidak tahu kalau saya periksa. Jadi, jadi ya nanti dilihat ini kualitas judul kalian seperti apa nanti. Kalau cuma satu kali revisi atau langsung oke kan lebih bagus ya. Nah gitu. Pun revisi, mungkin reviewer judulmu malu-malu saja nggak nulis apa yang bisa direvisi kan. Nah, itu kan kalau sudah bagus sekali ya tulisannya dah. Ya kan supaya terlihat kerja gitu ya. Seperti itu. Oke ya, seperti itu silakan dilanjutkan proyek mandirinya karena mau tidak mau sekali lagi output mata kuliah ini kalian punya draft judul, draft latar belakang masalah, draft rumusan penelitian, ya kan, draft state of the art walaupun cuma 3 itu cukup untuk pengajuan judul, tapi untuk tesis ya 20 lah nanti. Tapi kan itu tesis masih jauh. Ya gitu. Kalaupun eh, mungkin sampai riset desain ya. Kalau kalian durasinya waktu masih banyak ya riset desain. Gitu. Riset desain baru kita coba tulis. Nanti kalau sampai pengolahan data, data collect, nanti jadinya tesis betulan baru semester 1. Ya, kan? Tapi nanti dulu ya, karena kalian masih banyak pemahaman teknis yang harus kalian tahu dulu. Bahwa oh, standarnya harus seperti ini, harus seperti ini. Itu ada di mata kuliah lain. Termasuk nanti semester 2 kita ketemu di mata kuliah Big Data Analysis, nah, itu standar data dan machine learning. Itu standar proses itu. Gitu. Ini di depan aja nanti kalau udah dapat riset desainnya, baru kita coba buat di dalam paper IEEE ya. Draft paper dipakai template IEEE gitu.
Oke, hari itu saja karena sebenarnya mau libur juga, cuma malah lebih repot juga ya kalau cari waktu lagi. Dan kebetulan kita muslim semua, ya sudahlah kita gas saja libur-libur 1 jam, ya kan? Gitu. Karena malah kalau cari waktu lagi malah repot lagi ya. Cari waktu kosong lebih repot lagi. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, dilanjut ya. Ini Ya, Pak. step by step. Ya, silakan. Eh, Mau bertanya sedikit Pak untuk judul yang untuk tugas mandiri ini. Kan kita disuruh buat draft judul untuk rencana penelitian. Itu nanti judulnya mungkin bisa Bapak review terus beri masukan ke kami. Apakah ini bisa dijadikan judul tesis, Pak? Malah saya nanti rekomendasikan judul. Lebih bagus Pak kalau Nanti begitu. nanti saya rekomendasikan 1 atau 2 judul, tapi revisi saja dari punya kalian. Nah, Makanya kalau bisa dikumpulnya eh, seperti hari ini ya, seperti kemarin ya, paling oh lambat iya Pak. tengah malam ya, nah gitu ya. Iya Pak. 1 hari sebelumnya lah, karena hari Jumat pagi memang saya tidak ada kelas, jadi ada waktu. Habis Jumat baru ada kegiatan, gitu ya. Jadi Berarti malah judul nanti judul dari rekomendasi kalian, judulnya itu Pak dari aneh Pak. ya, Dari tugas yang satu kemarin ya Pak itu yang 3 paper itu Pak. ya saya harap 3 paper itu jadi state of the art kalian. Artinya dari kan saya dari judul ini yang saya periksa adalah apa, kesamaan topik. Nah, rata-rata topiknya sama, artinya kalian minat terhadap hal itu. Kalau kalian nggak bikin judul dengan topik itu, maka tugas satu sia-sia kan? Masa judulnya lain, literatur metrisnya, topiknya lain ya kan? Gitu. Iya Pak. Nah, karena saya lihat dari 7 ini ya topiknya sama semua. Artinya dari tiga yang kalian pilih topiknya sama semua. Artinya kalau penelitianmu topiknya yang sama, artinya ketiga-tiga ini bisa jadi literatur review, nggak perlu cari yang lain aja. Tinggal buat aja tabelnya kan. Iya Pak, siap Pak. Tinggal buat tabelnya, rangkai state of the art ya. Seperti contoh yang saya kasih itu aja. Ini sudah. Gitu ya. Iya Pak. Baru nanti saya malah rekomendasikan judul kalau menurut saya eh, belum kuat ya. Nah, tapi judul rekomendasi saya itu setelah kalian persentase, setelah kalian ngomong, Hmm, setelah ngomong-ngomong begini, nanti saya berikan beberapa masukan. Oh, seperti ini. Oke, baik jadi Pak. minimal bulan 8 nanti saat staf pasca, teman-teman bisa masukkan pengajuan judul lah. Kalian sudah ada, tinggal nyesuaiin saja dengan format yang sudah ada. Rumusan masalahnya ada, judulnya ada. Malah kalau pengajuan judul itu tidak ada latar belakang. Bilang Kak Wi, kok cheating kok dulu assalamualaikum tuh Kak dulu balas baru aku bilang begitu. Oke, Bilang saya tidak minta uang jadi enggak mana Iya Pak. Ya Pak. cukup ya. Oke, Iya Pak. Iya see Pak. you. Kita ketemu minggu depan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Pak. Ya. sama banget Kak.